Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman ya, dengan saya Kurniawan di channel saya ya, di Sekolah Housekeeping Channel. Oke teman-teman, next ya, untuk pembahasan kali ini saya akan membahas tentang nama-nama linen yang digunakan di housekeeping room boy ya. Jadi saya fokuskan ya untuk teman-teman pemula ya yang mau bekerja di room boy ya. Jadi harus tahu ya teman-teman ya ini ya, untuk nama-namanya linen ini ada apa aja sih dan fungsi dan gunanya ya. Oke, langsung ya, biar nggak bertele-tele teman-teman. Langsung ke topik pembahasan ya. Nama-nama linen yang digunakan ya di housekeeping room boy. 1. Ada pillowcase. Apa sih yang dimaksud dengan pillowcase itu? Sarung bantal. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Yang kedua, ada sheet. Sheet ini atau spray ya teman-teman ya. Di sini spray ini ada dua ukuran ya. Bisa sih, yang pertama single dan yang kedua double. Yang dimaksud single ini yang kecil teman-teman, dan yang double ini yang besar. Bisa dipahami ya. Untuk yang single biasanya ini bisa disebut dengan sheet twin, atau yang bednya yang ada 2 gini teman-teman ya. Di dalam satu kamar ada 2 bed, bisa dikatakan kamar tipe yang twin. Nah itu pakainya yang single sheet yang kecil ya. Untuk yang satu kamar isi satu bed, biasanya sih ukuran bednya sih 160 kali 2 meter. Itu pakainya double ya. Oke, next yang nomor 3. Ada duvet sheet. Yang dimaksud duvet sheet itu duvet itu yang mirip selimut itu loh teman-teman ya. Nah sheet ini sarungnya. Jadi sarungnya si duvetnya ini ya, kayak selimut tebal. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Kalau yang nggak tahu sih seperti itu teman-teman ya, gambarnya ya. Oke, yang keempat ada towel. Towel ini dibagi menjadi 3. 1, ada fish towel. Gunanya fish towel, towel itu yang artinya handuk ya teman-teman ya. Nah namanya fish, muka, handuk buat muka. Nah ini yang namanya fish towel. Hand towel, hand artinya tangan, buat tangan ya. Mungkin dari tamu habis cuci tangan, mau kering cuci tangannya ini juga pakai hand towel ini. Bisa dipahami ya. Dan yang ketiga ada bath towel. Bath towel ini atau bisa disebut handuk itu teman-teman ya. Kalau habis mandi, nah pakai handuk itu. Tapi dalam istilah hotel selalu pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya, istilahnya ya, bath towel ya. Bisa dimengerti ya. Yang kelima ada bed mat. Bed mat ini kalau bahasa Indonesianya sih keset. Nggak tahu di tempatnya teman-teman keset itu istilahnya apa ya itu ya. Di daerah teman-teman itu namanya apa itu. Dan di dalam dunia hotel selalu pakai bahasa Inggris ya teman-teman ya. Bed mat atau keset. Oke, sebelum untuk menginjak yang ke-6 ya teman-teman ya. Dari 1 sampai 5 ini yang paling sering diganti ya teman-teman ya. Kalau untuk di hotel setiap hari diganti ini ya. Ini khusus sama kupet ya teman-teman ya, atau yang jenis kamar kupet atau jenis
kamar VD atau vacant dirty, atau kamar yang habis digunakan ya, habis dipakai sama tamu, atau kamar cekotan. Ini diganti teman-teman ya, soalnya habis dipakai. Nah ini tugasnya si Roomboy, ini diganti semuanya ini. Dari 1 sampai 5 ini ya, bisa dipahami ya. Jadi dalam kesehariannya Roomboy selalu bawa 1 sampai 5 ini teman-teman ya. Ini senjata yang paling utama. Dan selalu diganti setiap harinya. Jika digunakan. Kalau nggak digunakan ya nggak usah teman-teman. Kalau kamar yang VC itu vacant clean, kamar yang siap jual, jadi yang nggak perlu diganti. Hanya yang digunakan saja atau kamar yang cekotan. Itu khusus yang di hotel. Oke, saya lebar sedikit untuk yang di apartemen ya. Kalau di apartemen nggak setiap hari teman-teman diganti ini ya. Biasanya kalau di apartemen dalam penggantian 1 sampai 5 ini 1 minggu biasanya 3 kali biasanya dischedulkan itu sama si Roomboy-nya. Contoh, kenapa dischedulkan? Waktu schedule untuk make up room-nya loh itu bisa hari Senin, Rabu, Jumat, atau Selasa, Kamis, Sabtu. Untuk apartemen intinya make up nggak setiap hari, make upnya 1 minggu 3 kali biasanya, tapi selebihnya ya tergantung dari manajemen tempat kalian bekerja ya nantinya ya. Untuk jenis apartemen ini dibersihkan dan seminggunya berapa kali, kembalinya ke manajemen hotelnya, bisa dipahami ya. Oke, next yang nomor 16 ya. Kenapa ini saya bedakan teman-teman ini ya, saya garis ya, saya bedakan ya. Karena ini yang kesehariannya dipakai ini ya, untuk Roomboy ini, dan selalu di bawah ini, di troli. Dan saya bedakan ini kenapa? Nah ini nggak diganti setiap hari teman-teman, untuk yang nomor 6 sampai 14 ya, nggak diganti setiap hari. Kembalinya tergantung ke manajemen hotel kalian nantinya, bisa diganti 1 bulan sekali, atau 2 bulan, atau 3 bulan, tergantung manajemen hotelnya ya. Atau yang lebih berwenang sih tergantung supervisornya. Oke, kita lanjut ya, ini ya. Pembahasan yang nomor 6, ada bed cover. Bed cover itu apa sih? Kalau yang nggak tahu bed cover seperti ini ya teman-teman ya, gambarnya ya untuk bed cover ya. Mungkin dari teman-teman udah tahu lah bed cover ini ya. Mungkin ya teman-teman punya lah di rumah ini yang namanya bed cover ini. Yang ketujuh ada inner. Inner ini apa sih? Inner ini mirip sama seperti pillowcase, tapi bahannya jauh lebih tebal teman-teman. Ini fungsinya untuk melindungi bantal biar nggak kotor. Jadi yang namanya pillow atau bantal itu dilapisi dulu teman-teman, kayak sarung bantal itu pakai inner dulu. Habis dikasih inner, baru dikasih sama pillowcase-nya ini. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi yang kesehariannya yang diganti si pillowcase-nya ini jika digunakannya. Dan inner ini masih terpakai di pillow-nya atau di bantalnya itu ya. Fungsinya inner untuk melindungi si bantal biar nggak kotor ya teman-teman ya. Andai kata entah ketumpahan minuman atau ketumpahan makanan, jadi si bantalnya ini nggak langsung kotor teman-teman. Kotornya mungkin di innernya ini. Jadi nggak perlu dicuci untuk bantalnya, udah ada pelindungnya ini yang namanya inner. Jadi yang perlu diganti apa? Ya innernya ini aja, nggak sampai tembus ke bantalnya. Kalau tanpa ini
mantel bisa kotor semua teman-teman, kena kepala, kena keringetan aja udah menguning itu. Bisa dipahami ya. Jadi yang kotor cuma pelindungnya aja ini nanti, innernya ini ya, yang perlu diganti innernya aja dan dicucikan ke laundry nantinya ya. Next, yang nomor 8 ada blanket atau selimut. Blanket ini ada 2 juga teman-teman, tergantung dari bednya yang kecil apa yang besar. Kalau yang kecil, blanket yang single atau blanket yang double, yang besar ya. Bisa dipahami ya teman-teman. Kalau yang nggak tahu blanket seperti ini ya gambarnya ya, blanket biasanya sih warnanya coklat sih teman-teman. Dan blanket ini dipakai biasanya pakai, kalau making bed sih kita sebut dengan metode triple sheet gitu teman-teman ya. Ini pasangannya biasanya sama sheet ini, sheet sama blanket. Jadi di hotel itu ada pakai sistem making bednya itu ada 2 teman-teman ya. Ada yang pakai triple sheet dan ada yang pakai duvet. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Untuk next kita kupas tuntas teman-teman ya. Ini hanya ya materi aja dulu ya. Untuk prakteknya nanti belakangan, nanti kita kupas tuntas lebih dalam. Yang 9 ada bed pad. Bed pad ini apa sih? Bed pad ini pelindung matras atau kasurnya itu teman-teman, bed. Jadi bed itu kan biasanya ada 2 lapis ya. Ini bagian kakinya, nah ini matrasnya. Nah matras ini nggak langsung dipakai teman-teman, dikasih lapisan lagi pelindung yang namanya bed pad ini atau bed protector, bisa disebut seperti itu ya. Fungsinya apa sih? Ya sama seperti inner tadi. Andai kata kena ketumpahan minuman atau makanan atau kena ompolnya si anak kecil, harapannya bisa kotornya nyampe di bed-bed aja. Kalau ketumpahan yang kotor bed-bednya ini yang perlu diganti. Jadi bednya tetap aja lah, insya Allah aman lah, nggak sampai tembus ke bednya. Bisa dipahami teman-teman ya. Next, yang nomor 10 bed runner atau selendang. Fungsinya apa sih? Untuk mempermanis saja ya teman-teman ya. Biar enggak, yang namanya si bed ini enggak polosan gitu ya. Fungsinya untuk memperindah, mempercantik aja ya. Atau bisa buat hiasan aja. Kalau yang nggak tahu namanya selendang atau bed runner ini seperti ini ya teman-teman ya, gambarnya ya untuk bed runner. Next, yang nomor 11 bed skirting. Bed skirting ini oke, bed kan ada 2 lapis ya teman-teman ya. Ini yang bagian bawahnya dan ini bagian matrasnya. Nah sebelum matras ini dia dikasih yang namanya bed skirting ini. Kita pasang bed skirtingnya. Fungsinya apa? Buat mempermanis bagian pinggir-pinggirnya, yang bagian bawahnya ini ya teman-teman ya. Bawah-bawahnya ini bed skirting ini. Untuk mempercantik bednya ini juga. Biar nggak terlihat kosong. Kalau nggak dikasih bed skirting ya tampak jelek lah. Fungsinya cuma hiasan aja sih teman-teman ya. Biar lebih bagus. Kalau nggak tahu bisa lihat gambarnya seperti ini ya. Dan cara pasangnya, ini kakinya bed yang pertama, ini matrasnya. Jadi bed skirtingnya ini dipasang yang di sini ya. Baru matrasnya bed dipasang seperti ini ya teman-teman ya. Bisa difahami ya. Oke, next ada curtain atau filtras. Curtain atau filtras ini atau gorden itu teman-teman istilahnya. Kalau di hotel itu gorden itu ada 2 teman-teman.
Yang pertama itu warnanya putih, lapisan yang pertama kita tutup jepret. Nah ini yang pertama ini namanya bisa disebut gorden atau filtras atau curtain aja. Dia warnanya ini putih tipis teman-teman, agak nerawang gitu loh. Bisa dipahami ya. Kalau yang nggak tahu sih gambarnya seperti ini ya gambarnya ya. Next, yang nomor 13 ada night curtain. Night curtain ini curtain yang lebih tebal teman-teman. Maksudnya gini ya. Jadi di dalam hotel curtain itu ada dua. Yang pertama filtras yang bagian depannya. Dan yang kedua curtainnya ini night curtain. Fungsinya apa sih? Kalau malam pasti ditutup teman-teman. Harapannya apa sih? Biar nggak tampak dari luar jendelanya ini. Nanti kalau dilihat dari luar ya cuma gelap aja itu. Bisa dipahami ya. Kalau night curtainnya dibuka ya nanti kelihatan dari luar ya kacanya ya. Bisa kelihatan lebih terang, lampu-lampu juga kelihatan nyala lampunya. Kalau night curtainnya ditutup ya jadi gelap, nggak kelihatan. Fungsinya untuk menutupi biar kalau malam itu nggak kelihatan sama orang yang di luarnya gitu ya. Bisa dipahami ya teman-teman ya. Night curtain. Terus yang ke-14 ini duvet. Duvet ini pasangannya ini ya teman-teman. Duvet sheet. Nah ini pasangannya. Duvet ini sama seperti selimut yang tebel. Kalau yang nggak tahu duvet gambarnya seperti ini ya teman-teman ya. Bisa dipahami ya. Next kita kupas ya nanti ya. Kita kupas tuntas masalah making bed. Tapi sabar, ditunggu video selanjutnya ya nanti ya. Gimana step-stepnya making bed nanti teman-teman ya, sabar. Oke teman-teman, bisa dipahami ya dari maksud dari yang saya pisahkan ya, dari nomor 1 sampai nomor 5. Ini yang sering dipakai ya teman-teman ya, hampir setiap hari dipakai ini. Jika digunakan ya ini ya. Dan yang nomor 6 sampai 14 ini diganti jika kotor saja. Atau ada manajemennya sih hotel sih tergantung sih. Mau yang sebulan sekali, 2 bulan atau 3 bulan. Ya itu tergantung dari manajemen hotelnya atau kebijakan dari si supervisornya ya. Kalau udah waktunya diganti ya diganti gitu ya. Oke ya teman-teman ya, bisa dipahami ya. Teman-teman sebentar. Dari awal sampai sekarang video saya ini kok hanya materi dan materi ya. Prakteknya kok belum ada. Oke saya jelaskan dulu teman-teman. Kenapa sih saya kasih teorinya dulu ini teman-teman. Temen ini juga ada yang bilang, Pak Kurniawan, ngapain sih nggak praktek aja sih materi ya? Fungsinya gini teman-teman, belajar wajib berawal dari materi dulu, jangan praktek. Oke, salah satu contoh gini ya, ada 2 orang ya, sebut aja, ini ada si A, ada si B. Si A ini nggak mau belajar materi, maunya praktek dan praktek. Motot praktek aja ini si A. Oke, si B ini belajarnya dari materi terus dipraktekin. Bisa dimengerti ya ini maksudnya ya teman-teman ya. Oke, kalau dites ya ini ya, oke teman-teman. Kalau di dalam hotel, bread masuk, nanti kata saya tes. Oke, sebutkan nama-nama yang di dalam kamar ini ya. Apa yang kamu ketahui? Nama-namanya apa saja ini? Atau saya contohin dulu. Saya sebutin satu persatu. Ada apa aja sih di dalam hotel? Nama-nama istilahnya itu yang di dalam kamar. Saya jelaskan
jelaskan satu kali, oke, dari A sampai Y misalnya udah saya jelasin, terus tak coba suruh ngulang. Si A ini ya jelas gak tahu lah ini si A, dari materinya aja gak tahu, dia masih baru pertama kali saya jelaskan tahunya. Dan si B ini udah dari materi udah tahu, dia tinggal keterapin aja dari materi. Oh ini namanya ini, oh ini namanya ini. Dia tahu, tinggal ngeterapin aja antara materi dan prakteknya. Oke, terus tak lanjut lagi. Gimana cara making bed? Tak ajari jebret. Nah dari sini, ini udah gelagapan, ini udah gak mampu ini. Untuk tak tambahin materi yang kedua ini, si A ini udah gak mampu teman-teman. Diajarin making bed udah angkat tangan dia ini. Dari materi yang pertama nama-nama aja udah gak tahu. Dan si B ini saya ajarin materi yang kedua, cara making bed. Ya bisa-bisa aja. Secara materi dia udah tahu, tinggal dipraktekkan saja. Jadi intinya gini teman-teman, belajar yang benar di housekeeping ya. Entah housekeeping itu bagian apa ya. Belajar dari materi dulu, baru dipraktekkan. Kalau praktek aja bisa kelamaan nanti belajarnya kamu. Kalau kalian nggak cerdas, masuknya cuma sedikit aja ini, kayak si A ini nantinya nggak bisa masuk dengan 100%. Nggak mampu ini otaknya ini nantinya kalau diajarin terus-menerus. Kalau bahasa Jawanya sih gelagapan ketemu nih, daya tampungnya nggak mampu dia. Beda sama si B ini, dari materinya udah tahu, tinggal dipraktekin aja dan diterapkan. Diajarin materi 1, 2, 3, bisa-bisa aja dia. Materinya emang udah tahu, tinggal dipraktekkan saja. Bisa dipahami teman-teman ya. Jangan ditiru kayak si A ini ya. Praktek. Praktek apanya? Masuknya nanti cuma sedikit. Toh nggak bisa dikasih banyak. Kadang yang ngajarin aja ini loh teman-teman, belum tentu sabar telaten, mau diulang dan diulang. Yang ngajar paling diajarin satu kali ya udah, mau bisa mau enggak ya terserah kamu. Kadang biasanya kan ini untuk buat anak yang magang, anak job training dari sekolah SMK atau dari kuliah perhotelan ya teman-teman ya. Kalau dari perhotelan ya udah enak lah, dari sekolahnya udah diajarin materinya. Waktu UJT on the job training tinggal dipraktekkan aja loh, medan lapangan. Jadi bisa sinkron teman-teman ya, itu ya bisa sinkron antara materi yang diajarkan sama prakteknya, sinkron. Jadi prakteknya bisa enak, diisi memori sebanyak apapun prakteknya, dia tinggal jalanin aja, enak. Bisa dipahami teman-teman ya. Jadi untuk materi prakteknya belakangan aja, sabar. Jadi channel saya ini yang di video yang dari awal dan sekarang ini saya fokuskan untuk yang pemula ini ya teman-teman ya. Buat pemula, sahabat housekeeping pemula ya, atau teman-teman yang mau job training atau yang mau magang, bisa dilihat ya video saya ya, disimak ya dari awal sampai detik ini disimak. Harapannya kalian bisa tahu materinya. Nanti kalau di TKP atau di hotel kalian, entah kalian bekerja sebagai pemula atau job training atau magang, tinggal ngeterapin aja teman-teman. Jadi enak nantinya, kalian tak jamin nggak lama nantinya dipraktekin atau di medan kerjaan di hotel atau di apartemen, cepat kalian nantinya
Kalau belajar dari materi, alah maksimal 3 hari udah bisa teman-teman. Dan hari keempat kalian udah jalan sendiri aja, udah tahu apa aja yang perlu dilakukan dari pagi sampai sore. Saya jamin kalian udah tahu kalau belajarnya dengan metode yang benar ya. Materi dulu baru praktek. Bisa dipahami teman-teman ya. Oke teman-teman, sudah dulu ya untuk materi kali ini ya. Buat teman-teman yang belum subscribe, tolong dibantu ya subscribe-nya ya. Emang kalau dirasa dari video saya ini bermanfaat buat teman-teman ya. Dan dibantu juga like dan komennya ya teman-teman ya. Sudah dulu teman-teman, sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.